Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari sifat, komposisi, dan struktur zat, serta perubahan yang terjadi pada mereka. Sejarah kimia merepresentasikan rentang waktu dari sejarah kuno sampai sekarang. Pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, peradaban menggunakan teknologi yang pada akhirnya akan membentuk basis berbagai cabang ilmu kimia. Sekitar tahun 2600-an sebelum Masehi, seorang polimat dari Mesir kuno yang dianggap sebagai arsitek, insinyur, dokter, dan juga memiliki pengetahuan tentang zat dan obat-obatan. Dia adalah Imhotep, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Imhotep melakukan praktik alkimia seperti yang dikenal kemudian. Namun pengetahuannya tentang zat dan obat mungkin mempengaruhi praktik-praktik alkimia di kemudian hari di Mesir. Hingga mulai sekitar abad pertama sampai abad ke-8, muncul di berbagai daerah di dunia beberapa ilmuwan yang dianggap sebagai alkimiawan pertama, antara lain di Eropa sekitar abad pertama sampai ke-3, seorang alkimiawan legendaris yang dianggap sebagai salah satu pendiri alkimia di dunia barat. Namanya adalah Mary the Jewess. Dia dikreditkan dengan penemuan berbagai alat dan teknik alkimia, termasuk alat distilasi yang disebut bain-marie, atau yang juga dikenal dengan Mary's Bath. Dalam praktik alkimia kuno, bain-marie atau water bath digunakan sebagai alat penting untuk berbagai tujuan. Antara lain, sebagai distilasi. Bain-marie digunakan dalam proses distilasi untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan titik didih mereka. Alkimiawan menggunakan metode pemanasan tidak langsung ini untuk menghindari penguraian termal dari bahan-bahan sensitif. Selain itu, alkimiawan menggunakan bain-marie untuk memanaskan campuran ramuan, logam, dan zat lainnya untuk membuat tincture, eliksir, dan obat-obatan. Metode pemanasan lembut memastikan bahwa bahan-bahan aktif tidak hilang atau rusak selama proses. Dan dalam usaha untuk mengubah logam dasar menjadi emas atau disebut dengan istilah transmutasi atau menciptakan batu filsuf, alkimiawan menggunakan bain-marie untuk menciptakan kondisi reaksi yang ideal. Pemanasan lambat dan stabil dianggap penting untuk mencapai transformasi yang diinginkan. Bain-marie merupakan alat yang sangat berharga dalam praktik alkimia kuno karena kemampuannya untuk memanaskan bahan secara perlahan dan merata tanpa merusak komponen aktif. Metode ini memberikan alkimiawan kontrol yang lebih baik atas proses kimia yang rumit dan membantu dalam pembuatan berbagai produk alkimia. Warisan bain-marie sebagai alat penting dalam kimia terus berlanjut hingga hari ini, di mana prinsip yang sama digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah dan kuliner. Kemudian sekitar abad kedua, seorang alkimiawan dan Taois dari Cina, yang merupakan salah satu yang pertama lewat karya bukunya yang dianggap salah satu teks alkimia tertua di Cina dan berpengaruh dalam tradisi alkimia Taois. Buku tersebut diberi nama Kanlingpi. Buku Kanlingpi juga dikenal sebagai Wei Boyang's Classic of the Secret of the Golden Flower atau Classic of the Divine Elixir, adalah salah satu teks alkimia tertua di Cina yang dikenal hingga saat ini. Buku ini ditulis oleh Wei Boyang, seorang alkimiawan Taois yang hidup pada abad kedua Masehi. Buku ini berisi berbagai ajaran dan praktik alkimia yang mencakup konsep-konsep filosofis, spiritual, dan praktis. Di dalam buku ini antara lain membahas tentang konsep filosofis dan kosmologis Cina, yaitu tentang yin dan yang. Buku ini membahas prinsip dasar alkimia Taois yang didasarkan pada keseimbangan antara dua kekuatan kosmik, yin yang merupakan feminin, gelap, dingin, dan yang merupakan maskulin, terang, panas. Di dalam buku ini juga menerangkan tentang konsep penggunaan 5 unsur alam, penggunaan konsep 5 elemen, air, kayu, api, tanah, dan logam, yang berperan dalam proses alkimia dan keseimbangan alam. Selain itu, di dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang transformasi alkimia. Wei Boyang menguraikan proses transformasi internal melalui praktik meditasi dan latihan pernapasan yang mencerminkan proses eksternal dalam laboratorium alkimia. Di dalam transmutasi logam, pembahasan mengenai upaya mengubah logam dasar
menjadi logam mulia seperti emas, yang sering dilihat sebagai metafora untuk penyempurnaan spiritual. Itu juga masuk dalam pembahasan buku tersebut. Buku tersebut banyak menggunakan bahasa simbolis yang kaya dan metafora untuk menjelaskan proses alkimia. Seringkali dalam buku tersebut menghubungkan fenomena alam dengan proses alkimia spiritual. Buku tersebut menggabungkan filsafat Taois dengan praktik alkimia, menunjukkan bagaimana proses kimiawi dapat mencerminkan dan mendukung transformasi spiritual. Kan Ling Pi memiliki pengaruh besar dalam tradisi alkimia Taois dan terus menjadi referensi penting bagi praktisi alkimia dan spiritualitas di Cina. Kemudian sekitar abad ke-3 sampai 4 Masehi, di Yunani dan Romawi, Zosimos adalah salah satu alkimiawan tertua yang karyanya masih ada. Ia menulis berbagai teks alkimia dan berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik alkimia di dunia Yunani Romawi. Zosimos sering dianggap sebagai salah satu alkimiawan pertama yang tercatat secara historis. Zosimos berasal dari kota Panopolis di Mesir. Dia adalah seorang figur penting dalam sejarah alkimia dan memberikan kontribusi yang signifikan melalui tulisan-tulisannya. Cairok Meta. Ini adalah kumpulan teks alkimia yang mencakup berbagai topik seperti teori dan praktik alkimia, metode eksperimental, dan simbolisme alkimia. Karya ini menunjukkan teknik-teknik laboratorium dan instrumen yang digunakan pada zamannya. Zosimos dikenal karena menulis tentang pengalamannya dalam bentuk visi dan alegori. Teks-teks ini seringkali simbolis dan menggabungkan elemen-elemen mistik dengan praktik alkimia. Salah satu visinya yang terkenal melibatkan adegan di mana tubuh manusia diubah dan dimurnikan dalam api, melambangkan proses alkimia pemurnian. Kontribusi Zosimos dalam alkimia ialah dia banyak mendokumentasikan berbagai teknik laboratorium seperti distilasi, sublimasi, dan kalsinasi. Deskripsi alat-alat alkimia dan prosedur-prosedur ini memberikan wawasan tentang praktik laboratorium pada masa itu. Dia menjelaskan penggunaan alat seperti alembik, alat distilasi, dan berbagai jenis tungku yang digunakan untuk pemanasan zat-zat kimia. Zosimos mengembangkan teori tentang sifat materi dan transformasi zat. Dia menganggap bahwa semua bahan terdiri dari 4 elemen dasar: tanah, air, udara, dan api. Dia percaya pada kemungkinan transmutasi logam, yaitu mengubah logam dasar menjadi logam mulia seperti emas. Proses ini dipandang sebagai simbol transformasi spiritual dan pemurnian jiwa. Karya-karya Zosimos dipenuhi dengan simbolisme yang kompleks, menghubungkan proses kimia dengan perjalanan spiritual dan mistik. Dia menggunakan alegori dan metafora untuk menggambarkan proses alkimia sebagai perjalanan transformasi diri. Tulisan-tulisan Zosimos memiliki pengaruh besar pada tradisi alkimia berikutnya, baik di timur maupun barat. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Latin, yang membantu menyebarkan ide-ide alkimia ke dunia Islam dan Eropa. Selanjutnya, alkimiawan yang lahir pada sekitar abad ke-8, lebih tepatnya pada tahun 721 Masehi, di Tus, Persia yang sekarang Iran. Beliau adalah Jabir Ibnu Hayyan, yang juga dikenal dengan nama Geber di dunia barat, adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang kimia dan alkimia. Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang ilmuwan muslim yang dianggap sebagai bapak kimia. Ia dikenal sebagai seorang ahli alkimia yang hidup pada era kekhalifahan Abbasiyah. Jabir dilahirkan dalam keluarga yang terpelajar. Ayahnya, Hayyan al-Azdi, adalah seorang apoteker dan pendukung Bani Umayyah, yang kemudian dieksekusi oleh Bani Abbasiyah. Setelah kematian ayahnya, Jabir pindah ke Kufah, Irak, dan di sana ia mendapatkan pendidikan formal. Jabir Ibnu Hayyan dikenal karena karyanya yang ekstensif dalam alkimia, kimia, dan berbagai ilmu lainnya. Dalam pengembangan teknik laboratorium, Jabir menemukan dan mengembangkan teknik distilasi untuk memurnikan zat cair. Dalam kristalisasi, sublimasi, dan filtrasi, ia mengembangkan teknik-teknik ini yang masih digunakan dalam kimia modern.
Jabir memperkenalkan konsep keseimbangan kimia dan eksperimental yang menjadi dasar bagi kimia modern. Jabir menjelaskan beberapa asam kuat, seperti asam sulfat dan asam nitrat, serta proses kimia untuk membuatnya. Beliau juga menulis beberapa karya, di antaranya Kitab Al-Kimia dan Kitab Al-Sab'in adalah dua di antara karya-karyanya yang terkenal. Buku-buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pertengahan. Jabir adalah orang pertama yang berhasil memproduksi beberapa asam kuat seperti asam sulfat H2SO4. Disebut sebagai vitriol minyak dalam tulisannya. Asam nitrat HNO3 disebut sebagai air kuat dalam karyanya. Asam klorida HCl disebut sebagai air keras atau air laut. Jabir juga menemukan aqua regia, campuran asam nitrat dan asam klorida yang mampu melarutkan emas, logam yang sebelumnya dianggap tidak bisa larut oleh zat apapun. Jabir meletakkan dasar untuk pemahaman reaksi kimia, termasuk konsep keseimbangan kimia dan reaktivitas zat. Ia memperkenalkan terminologi seperti alkali untuk mendeskripsikan basa, alkahest, teori tentang pelarut universal. Jabir mengembangkan teori tentang komposisi zat dan sifat-sifat logam. Ia mengklasifikasikan logam berdasarkan sifat kimia dan fisiknya, serta mempelajari proses transmutasi logam. Beliau dikenal karena metode ilmiah eksperimentalnya. Ia secara sistematis mendokumentasikan prosedur eksperimen dan hasilnya, yang merupakan salah satu pendahuluan dari metode ilmiah modern. Karya-karya Jabir Ibn Hayyan sangat berpengaruh dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Latin, yang memperkenalkan ide-ide dan metode ilmiahnya ke dunia barat. Istilah Geber dalam bahasa Latin merujuk pada dirinya, dan karyanya membantu membentuk dasar kimia di Eropa selama Renaissance. Jabir Ibn Hayyan dikenang sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah kimia. Metode eksperimen dan teknik laboratoriumnya menjadi dasar bagi praktik kimia modern. Warisan ilmiahnya terus dikenang dan dihormati oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jabir Ibn Hayyan adalah contoh cemerlang dari seorang ilmuwan yang berhasil menggabungkan teori dan praktik dalam ilmu pengetahuan, dan kontribusinya tetap relevan hingga hari ini. Itulah beberapa sejarah alkimiawan pertama dan kontribusinya dalam perkembangan alkimia modern yang dapat kita rangkum. Jika ada kurang lebihnya kami dari media inspiratif, mohon maaf dan terima kasih.